gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta. Penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Gak takut juga. Kepadamu, hei, bagi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau. 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahir At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius. Bukannya Nyai mantan lonte. Ih, kok mantan? Nyai masih lonte sayang sampai sekarang. Jadi ketinggalan. Jadi kalau ada yang bilang Nyai mantan lonte, Anda salah. Nyai masih jadi lonte. Puas Anda dengan jawaban saya? Anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf, maka niscaya saya Alwi bin Muhammad Al-Attas akan membuat LP untuk Anda dan umat muslim, akan memberikan pelajaran terhadap Anda. Camkan ucapan saya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian cakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan dikeluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon kulbi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah, karena anakku durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun malu kepada Allah, karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man alladhi yashfa'u illa bi'idhnih. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemimpin, yang hari ini kau dititipkan amanah kekuasaan. Beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang kepada Donald Trump. Kurang hebat apa lagi Trump? Negara adidaya, kekuasaan, kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden, kita pun malu melihat video ejekan-ejekan itu. Kalau hari ini kau punya kekuasaan, saudara, sampai masanya kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump. Jabatan itu cabut Allah Ta'ala. Saya masih melihat video bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke Pekanbaru beberapa tahun yang lalu. Di depan balihonya disobek. Beliau jenderal, ganteng, punya partai. Tapi setelah kekuasaan itu tak ada di tangannya, difitnah, dibully, balihonya disobek. Bagaimana agaknya ketika tiga hal itu tak ada pada diri kita. Tidak jenderal, tidak ganteng, dan tak pula punya partai. Fakta biru yang dilakukan menangkap ikan di bukit. Kami nggak pernah sangka kutiba disambut pada umat sedemikian rupa. Saya nggak pernah sangka
Paling-paling kita pikir yang akan menyambut kawan-kawan dari DPP FPI, kemudian para guru dan santri dari Markas Syariat, atau kawan-kawan dekat ya ikhwan. Kami tidak pernah menyangka keluar dari pesawat di pintu pesawat. Itu penjemputan sudah luar biasa. Bukan di luar bandara, di pintu pesawat. Itu jalan sudah susah ya ikhwan. Jadi semua pegawai-pegawai di bandara sana, baik imigrasinya, tuananya, saudara angkasa puranya, security-nya, maintenance-nya, saudara teknisinya, saudara para pilotnya, pramugaranya, pramugari, semua saudara rame-rame menyambut kedatangan kita dan mengantar ke pintu gerbang. Jadi ini semua adalah minhah ilahiyah. Nah, tapi begitu sampai di pintu gerbang, lautan manusia luar biasa, dan ini tidak mungkin terjadi saudara begitu saja. Ya, ini karunia Allah, ini anugerah Allah, tapi ini semua terjadi tidak begitu saja. Ini terjadi karena adanya motivasi, adanya dorongan, adanya konsolidasi, adanya koordinasi, adanya persatuan dan kesatuan antar pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, ormas-ormas Islam, termasuk majelis-majelis taklim, saudara. Anda bisa saksikan dengan mata Anda sendiri saat ini, hari ini sebelum Jumat tadi, saya sampai di Gadok jam 8:30, saudara. Sampai di sini pas azan Jumat. Kok bisa begitu lama? Itu umat semua turun ke jalan. Loh kok bisa begitu banyak yang turun? Karena hampir semua majelis taklim, saudara, yang dipimpin oleh para kiai, para itulah, para habaib, saudara, semua mengerahkan santri dan jamaahnya ke jalan, saudara. Sallu ala nabi. Saya sangat terharu, saudara, dan semoga persatuan ini bisa kita jaga. Persatuan ini terus bisa kita tingkatkan, saudara. Karena persatuan semacam itulah yang menjadi penyebab turunnya keberkahan. Nabi mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu berjamaah, bersatu. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah, pertolongan Allah, keberkahan dari Allah itu ada bersama jamaah, saudara. Jadi pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Pertolongan Allah itu ada pada persatuan, saudara. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, tanpa pertolongan Allah, kita lemah, nggak ada artinya ya. Dan sebaliknya, sekecil apapun kita, sedikit apapun jumlah kita, saudara, semiskin apapun kita punya harta benda, saudara, serendah apapun jabatan kita, saudara, tapi kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, maka semua akan berubah menjadi satu kekuatan dahsyat yang tidak ada mampu untuk menandinginya, sudah. Artinya kuncinya di mana? Kuncinya di pertolongan Allah. Kalau ada pertolongan Allah, lo seperti yang meratnya semua bersatu. Dan kita mohon juga kepada Allah supaya datangnya bulan Maulid ini, saudara, di mana-mana mulai digelar Maulid yang luar biasa, banyak membaca sholawat, insya Allah wabah corona akan segera hilang, saudara. Yang nanya ini orangnya punya jabatan tinggi. Saya tanya, Bapak bikin pilkada nggak? Oh ada. Kalau Bapak bikin pilkada, saya bikin reuni. Besar ya, Kalau Bapak menghargai nggak bikin pilkada, kita juga menghargai nggak bikin reuni. Tapi karena Bapak udah putuskan bikin pilkada, kita bikin reuni bahkan lebih gede dari pilkada Bapak. Takbir.